sahabatku anak Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini saya bisa hadir di Provinsi Bali untuk mencek secara langsung di 2 kabupaten yang ada di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Buleleng, untuk melihat bahwa betapa anak-anak di sana dalam usia anak sudah terpaksa menikah. Saya menemukan satu fakta, seorang anak berusia 17 tahun menikah pada remaja masih usia 16 tahun dan melahirkan 1 orang anak. Saat itu saya diperkenalkan dengan anak itu. Saya lalu bertanya, anak ini berusia berapa bulan? Karena masih saya anggap mungkin masih di bawah 8 bulan. Apa jawaban dari seorang laki-laki yang ikut mendampingi istrinya menggendong anak itu? Dia jawab, baru berusia 8 bulan. Lalu saya bertanya dengan apa namanya, cukup sensitif. Nah, kamu sendiri umur berapa? Itu pertanyaan saya kepada seorang laki-laki yang berdiri di samping seorang perempuan yang menggendong anak 8 bulan itu. Dia mengatakan usia saya baru 17 tahun. Oh, saya kaget. Lalu ini siapa? Ini istri saya. Usianya berapa? Lalu begitu pertanyaan saya, 16 tahun. Itu artinya bahwa pasangan suami istri ini adalah dalam kategori di bawah 18 tahun. Dan melahirkan anak yang menurut ibu yang menggendong itu berusia 8 bulan. Lalu pertanyaan saya yang berikut adalah, apakah itu kejadian serupa itu ada di tempat ini? Oh, itu seringkali sejak saya lahir di daerah ini, bahwa perkawinan anak berusia di bawah 18 tahun itu sudah hal biasa. Tentu saya kaget terhadap itu. Lalu setelah itu saya mengkonfirmasi itu kepada kepala desa di tempat itu dan para aktivis-aktivis lingkungan yang ada membenarkan itu. Itu artinya di satu desa di daerah Buleleng itu perlu diintervensi, diberikan kesadaran bahwa perkawinan usia anak itu adalah tidak baik dan itu melanggar hukum. Lalu kemudian saya juga diberikan kesempatan di salah satu kabupaten, satu desa maksud saya, di Kabupaten Karangasem. Di sana juga kasus perkawinan anak ya cukup banyak ditemukan. Saya kira juga mungkin ada juga yang terjadi di kabupaten lain ya, misalnya di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli dan kabupaten lain. Tetapi dari 2 contoh kasus yang saya kunjungan itu, maka patut ada aksi nasional terhadap bagaimana menghentikan anak-anak tanda petik, apakah itu terpaksa melakukan perkawinan karena itu tidak menguntungkan bagi anak-anak itu sendiri. Kehadiran pemerintah di situ adalah hal yang harus dilakukan. Karena itu merupakan program 5 ya, destinasi dari program pemerintah yang ditawarkan dalam program Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Yang kelima, bagaimana mencegah selain kekerasan tapi mencegah terjadinya perkawinan usia anak, karena undang-undang juga sudah tidak membenarkan melakukan memberikan dispensasi baik itu pengadilan untuk anak-anak berusia di bawah 18 tahun itu dibenarkan menikah. Itu tentunya akan menjadi kampanye Komnas Perlindungan Anak. Lalu pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Ternyata bahwa selain itu terjadi berulang-ulang pada isu-isu seperti ini, saya kira ini juga harus menjadi program prioritas untuk menghentikan itu. Ada apa itu? Apakah faktor kemiskinan, faktor perilaku, dan sebagainya. Ini yang ingin saya kampanyekan nanti setelah hasil kunjungan ini. Maka saya berharap kehadiran pemerintah di 2 kabupaten ini, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan sebagainya, harus menjadikan prioritas pelarangan, tidak memberikan dispensasi kepada anak-anak menikah ya, karena itu tidak menguntungkan bagi anak-anak dan merusak masa depan dari kabupaten itu, masa depan keluarga dan masa depan bangsa.
itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kunjungan saya ke Bali itu memanfaatkan, selain saya berkunjung kepada korban-korban kejahatan seksual yang terjadi juga di daerah Kabupaten Buleleng dan kabupaten-kabupaten lain, hendaknya dua isu ini menjadi isu sentral bagaimana saya mengajak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tidak henti-hentinya mengkampanyekan stop perkawinan usia anak, stop kekerasan terhadap anak, dan mendorong Kapolda Bali untuk memberikan prioritas terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap anak. Berhentilah untuk hanya sekedar pencitraan, tetapi saya ingin katakan bahwa saya mengingatkan Direktur atau Direskrimum Polda Jatim harus sensitif terhadap persoalan-persoalan anak, termasuk pelanggaran hukum bagi anak-anak di Provinsi Bali.